Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan fawaid dari surat Ali Imran yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, marilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yakni kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita dengan yang lainnya tidak mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun, dan apabila mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kita adalah orang-orang yang muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas faedah yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas faedah yang keempat. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah disebutkan di sini di halaman ke-373 dari tafsir surat Ali Imran, anna jami'ar rusuli muttafiquna ala hadhihi al-kalimah ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا وبينهم معناه أنها عندهم كما هي عندنا وهذا هو الواقع أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا, yang artinya bahwa seluruh para rasul itu telah sepakat di atas kalimat ini, yakni kalimat alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Li'annahu ma dama anha kalimatun sawa, kalau ia merupakan kalimat yang sama antara kita dengan mereka, maka maknanya apa yang ada pada mereka persis sama dengan apa yang ada pada kita. Wa hadza huwal waqi', dan ini kenyataannya. Anna jami'ar rusul, bahwa semua para rasul mereka sepakat ala hadhil kalimah, atas kalimat ini, yakni kalimat la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. La na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Bal inna Allah Ta'ala qala fi kitabih al-azim, bahkan Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang agung, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-khalqu alladhina khuliqu min Adam wa min qabli Adam al-jin ma khuliqu illa li hadzal amril azim. Makhluk Allah yang diciptakan, ini manusia yang diciptakan sebelum Adam, dan al-khalqul ladzi khuliqa min Adam, makhluk Allah, yakni manusia yang diciptakan dari Adam dan dari sebelum Nabi Adam, yakni jin, ma khuliqu, mereka tidaklah diciptakan, artinya mereka semua tidak diciptakan illa li hadzal amril azim, melainkan untuk perkara yang besar ini. Li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah
ta'ala. Lam yukhlaqu liyatamatta'u fid dunya waliyanalu syahawat. Mereka tidaklah diciptakan untuk bersenang-senang di dunia dan untuk bersenang-senang, untuk yakni melampiaskan syahwatnya. La, wallahi, tidak, demi Allah. Walakin li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Akan tetapi mereka itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja, la syarikalah. Wa ma'a hadha fa innahum idza abadu lillahi salahat dunyahum. Dan bersamaan dengan ini, sesungguhnya mereka itu apabila beribadah hanya kepada Allah semata, maka dunia mereka menjadi baik. Wal gharib annahu idza salahat ad-dinu salahatid dunya. Gharibnya ya, ini hal yang menakjubkan sebenarnya ya. Hal yang aneh, menakjubkan. Bahwa apabila agama itu baik, maka dunia itu pasti baiknya. Lakin la yalzam min salahid dunya salahuddin. Tetapi tidak kebalikannya. Ya, tidak harus dunia itu baik, din itu juga menjadi baik. Tidak seperti itu. Tetapi apabila agama baik, maka dunia baik. Bal innaha rubbama idza tunya biha aktsar min ad-din fasada ad-din. Bahkan apabila perhatiannya lebih kepada dunia, bisa jadi agama menjadi rusak. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, dalilnya adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wallahi mal faqr akhsha 'alaikum wa innama akhsha 'alaikum an tuftaha 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, ini Rasul yang berkata, Rasul bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukannya dunia atas kalian, sehingga kalian berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka dahulu, orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikahum, dan dunia itu membinasakan mereka, menghancurkan mereka, dan dunia itu fatuhlikakum, dunia itu menghancurkan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana telah menghancurkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini faedah yang keempat. Pelajaran yang kelima, annal hukma lillahi bainan nasi wa annahu laysa li ahadin an yusyarri'a min dunillah. Liqaulihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bahwa hukum itu milik Allah antara manusia. Al-hukmu lillah. Ya. Dan tidak ada bagi siapapun, tidak diperkenankan bagi siapapun membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Jadi sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian yang keenam, annal hukma bainan nasi wal ibadata muqtarinan. Jadi hukum antara manusia dan ibadah itu saling terkait. Lianna Allah qarana bainahuma, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara keduanya. Yakni firman-Nya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan tidak sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan Allah. Li'annaka lan ta'budallah illa bi syari'atih. Karena enggak mungkin Anda beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Allah. Idzan yalzam an yakuna al-musyarri' huwa al-ma'bud. Kalau begitu mesti lazimnya
yang membuat syariat dialah yang diibadahi. Alladhi yu'bad. Li'annahu ma dumta ta'budullah falan ta'buda illa bi syari'atih. Selama engkau beribadah kepada Allah, maka tidak mungkin kau beribadah kepadanya kecuali dengan syariatnya. Fal musyari' huwal ma'bud alladhi yu'bad. Yang membuat syariat adalah al-ma'bud, Allah yang diibadahi. Li'annahu sanna tariqan aw wada'a tariqan. Karena dialah yang telah meletakkan jalannya. Ia berkata, usluku hadha litasilu ilayya. Jalanilah jalan ini agar kalian sampai padaku. Idzan kullu tariqin yukhalifuhu falan yusila ila Allah. Kalau begitu, semua jalan yang menyelisihi jalannya tidak mungkin bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wajhu talazum baina qawlihi alla na'buda wa qawlihi wa la yattakhidh. Dan inilah yakni keterkaitannya, talazumnya antara firman Allah alla na'bud, kita tidak beribadah, dengan kita tidak mengambil sebagian yang lain menjadi tandingan Allah. Fa inna man ittakhadha rabban min dunillahi yattabi'uhu fit tahlil wat tahrim fa innahu lam ya'budillah. Maka siapapun yang mengambil tandingan selain Allah, kemudian dia mengikutinya dalam membuat syariat penghalalan atau pengharaman, maka hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Lianna ibadatallahi la takunu illa bimuwafaqati syara'. Karena beribadah kepada Allah itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan berkesesuaian dengan syariat. Faedah yang ketujuh, anna man da'an nasa illa hillin aw haram lakin biiznillah wa syar'ihi fahuwa al haq. Jadi orang yang mengajak manusia, mendakwahi manusia kepada yang halal dan yang haram dengan syariat Allah, dengan izin Allah, maka dia berada di atas hak. Ini diambil dari firman-Nya min dunillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba fahasab, ya. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan saja. Tapi min dunillah. Ada kalimat min dunillah selain Allahnya. Nah, ini faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca dari surat Ali Imran ayat yang ke-64. Kemudian ada catatan. Ini catatan penting sekali. Hampir satu halaman, bahkan satu halaman lebih kalau digabung dengan halaman 374, ya, sampai 375. Beliau berkata, ba'dun nas, sebagian manusia, idza zalla ba'dul ulama mathalan wa waqa'u fi akhta' akhadha haula yaktubuna fil majallati was suhuf akhta'ahum bihujjah annahum yubayyinuna al-haqq wa hadha min al-ghalat wal haqiqah anna hadha al-fi'l fihi madarratun min thalathati wujuh. Jadi sebagian manusia, jika ada sebagian ulama yang terjatuh pada kesalahan, maka mereka nulis kesalahan ulama tersebut di majalah-majalah, ya, di koran-koran, ya, di masa itu di majalah koran, di masa sekarang di medsos, ya, di WA, HP, di WA, kemudian di Instagram atau di Facebook atau ya semacam ini, semacam wasilah, ya. Jadi sebagian manusia kalau ada ulama itu jatuh pada kesalahan senang ditulis ya tentang kesalahan ulama. Wa hadza minal ghalat. Ini merupakan kesalahan. Ya. Dan perbuatan ini hakikatnya merusak, ya, dari tiga sisi. Ya, dikerusakannya pada tiga sisi. Apa saja kita lihat. Sisi yang pertama adalah wajhul awal, annaha madarratun 'alal katibi.
لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندهم. Ini yang pertama. Ya, mudaratnya kembali kepada si penulis. Mudaratnya kembali kepada siapa? Si penulis. Karena apa? Karena orang-orang yang percaya kepada orang lain, mereka pandang bahwa dia salah. Dan dia derajatnya jadi berkurang, ya, jadi dihinakan sama orang-orang tersebut. Ini mudarat yang pertama. Dia ingin menyalahkan ulama, dia yang disalahkan oleh orang, ya, karena orang suka sama ulama. Ini dari sisi lain, anna fihi aidan id'afan lisanil mardud alaih, ya. Dari sisi lain, bisa melemahkan yang dibantah. Orang yang dibantah jadi lebih lemah. Ya. Wa ma'lumun annahu idza dha'afat manazilul ulama fil ummah dha'atil ummah. Dan sesuatu yang maklum, apabila kedudukan ulama itu melemah, ya, di tengah-tengah umat, jadi apa yang terjadi? Umat jadi rusak. Ya. Li'anna al-ulama'a humul qadah. Karena ulama itu pemimpin. Ulama itu qadah. فَإِذَا ضَعُفَتْ مَنَازِلُهُمْ عِنْدَ الْأَمَّةِ ضَعُوا وَصَارُوا كَالْإِبِلِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَاعٍ أَوْ كَالْغَنَمِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَاعٍ. Apabila kedudukan ulama melemah, jadi pandangan orang awam, ya, itu kurang hormat sama ulama, maka umat itu seperti onta, kal-ibil, seperti onta yang tidak ada penggembalanya, atau seperti kambing yang tidak ada penggembalanya. Tidak jelas, ya, mau kemana arahnya nggak jelas, tersesat. Nah, ini yang diketahui juga oleh musuh-musuh dari Islam dan kaum muslimin. Maka mereka sangat gencar, ya, menyerang para ulama. Ya. Dan ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa ini sesuatu yang berbahaya tentunya, bukan kepada satu dua orang, ini umat, ya. Kemudian yang ketiga, anna fiha aydan id'afan lisyara'. Ini juga bisa melemahkan syariat. Lianna al-alim alladhi rudda aw al-mardud alaihi أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شك الناس فيه. Karena ulama yang perkataannya dibantah itu, apabila dia mengatakan perkataan selain perkataan yang ada dalam masalah ini, maka manusia tentunya ragu. Menjadi ketika ulama itu ngomong, ya, jadi ragu. Bahkan padahal permasalahan yang mungkin dia jatuh pada kesalahan cuma ini atau satu, yang lainnya benar. Jadi yang benarnya ini manusia diragu, ya. Wa qalu, mereka berkata, la'alla hadhihi min khata'i fulan, bisa jadi ini salah si fulan. Fasara fihi madaratun min thalathati wujuh. Maka ini merupakan kesalahan dari tiga sisi. Wal wajibu 'alal ulama fima bainahum idza akhta'a ahaduhum an yattasilu bihi fayunakishu. Maka kewajiban bagi para ulama, kalau misalkan ada salah satu dari ulama yang keliru, yakni saling kontak dan melakukan munaqasyah, melakukan diskusi. Fa in kana as-shawab ma'ahu fattabi'uh. Kalau misalkan kebenarannya bersama dia, maka ikuti. Wa in kana as-shawab ma'ahum yattabi'uhum. Apabila yang benar itu bersama yang banyak, maka yang salah tadi harus mengikuti yang banyak. Maksudnya ulama yang banyak, ya, bukan orang awam. Tsumma law furida annahu asara ala ma huwa alaihi wa lahu wajhun li'anna al-mas'alata mas'alatu ijtihad. Dan kalau sekiranya tadi yang salah itu diluruskan, tetap kekeh dia mengikuti kesalahannya, ya, karena dia ada satu sisi
yakni karena ini masalah ijtihad tentunya, fala ara an yarudda alaihi abadan. Maka kata Syekh Utsaimin, saya tidak berpendapat orang tersebut harus dibantah, tidak. Ya, lianna ar-radd wal akhdha wal munaqasha fi masail ijtihad bainal 'amah annahu darar. Karena membantah, kemudian munaqasha, saling bantah-bantahan dan munaqasha dalam masalah-masalah ijtihad antara orang awam, ya, di antara orang awam, maka tentunya hal ini memudaratkan, ya, memudaratkan, khususan fi hadzal waqt, secara khusus di masa ini, di waktu ini, haitsu yujadu unasun yad'una ila taqlil min sya'nil ulama, di mana ada ya manusia di masa sekarang ini yang meremehkan ulama, menghinakan ulama, ya, wal kalam fihi fil majalis, kemudian membicarakan tentang ulama di majlis-majlis, ya, li'annahum faqadu az-za'amah allati yuridunaha fasaru mithla az-zu'ama al-akharin alladhina aradu da'wat ar-rasul alaihi salatu wassalam lamma faqadu az-za'amah allati yuridunaha, ya, karena mereka kehilangan kepemimpinan yang mereka inginkan, ya, sehingga mereka jadilah seperti zu'ama, para pemimpin yang lain, ya, yang menentang dakwahnya para rasul, yang menentang dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam ketika mereka kehilangan kepemimpinan yang mereka inginkan, ya, di masa Rasul nggak ada tuh kepemimpinan mereka, ya. Jadi mereka kehilangan, muncul Rasul, mereka nentang Rasul. Laisa lahum sabil ila ma yuridun illa an yud'iful janib al-akhar. Jadi tidak ada jalan untuk mencapai apa yang mereka inginkan kecuali melemahkan sisi yang lain. Nah, wa hadza ala khatarin 'azim jiddan. Wa hadza ala khatarin 'azimin jiddan. Ini tentunya sangat bahaya sekali. Fa ana ara annahu idza wujida khata' min ayyi 'alim, dan saya berpendapat apabila ada kesalahan dari seorang ulama manapun, ya, wal insan ghairu ma'sum, dan tentunya manusia tidak maksum, ya, faqad yukhti' wa la yatabayyan lahu al-khata' illa bil munaqashah, yang terkadang yang salah ini tidak mengetahui kesalahannya kecuali dengan diskusi, ya. Kalau ada kesalahan pada ulama manapun, an yattasila bihi wa yabhath ma'ahu, dihubungi, dikontak, kemudian lakukan bahas, diskusi, pembahasan bersamanya. Fa in tabayyana al-haqqu wajaba 'ala man tabayyana lahu al-haqqu an yattabi'ahu. Apabila setelah adanya ittisal, munaqashah, kemudian muncul al-haq, jelas al-haq, maka semuanya wajib mengikuti kebenaran, ya. Wa in lam yatabayyan wa sarat al-mas'alah fiha masaghil al-ijtihad fal wajib adam ar-rad alaih. Apabila belum kelihatan mana yang benar dan masalahnya masalah yang masuk dalam kategori masalah ijtihad, maka kewajiban bagi ulama semua untuk tidak saling membantah, adam ar-rad, untuk tidak membantahnya maksudnya, ya. Kemudian yang ke-8, annahu idza tawalla al-khasm ba'da iqamati al-hujjah alayhi fa innahu yu'lan lahu bil bara'ati minhu wal iltizamil haqq. Ya, apabila musuh, ini faedah yang ke-8, ya, apabila musuh al-khasm yang berpaling setelah ditegakkannya hujjah, maka hendaknya diiklankan tentang berlepas diriannya dia darinya, ya, dan diiklankan bahwa dia memegang al-haq. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ishhadu bi anna muslimun." Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, ya, setelah diajak, ya, kemudian setelah jelas al-haq, kemudian berpaling, maka persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, ya. Kemudian yang ke-9, annahu yanbaghi lil muslim an ya'taz bi dinihi. Ini penting sekali. Perhatikan hal ini.
Jadi yang kesembilan ini pelajaran buat kita, hendaknya muslim an ya'taz bidinihi, ya, merasa bangga, mulia dengan agamanya, ya, wa an yu'lina, dan dia menampakkannya, mengiklankannya, mengumumkannya, wa syirahu, dan memasyhurkannya, khilafan lid-du'afa, berbeda dengan atau menyelisih orang-orang yang lemah, alladzina indahum dha'fun fi syakhsiyah, yang memiliki kelemahan kepribadian, wa qillatud din, ya, alladzina yatasattaruna bidinihim makhafata an yu'ayyaru bihi, berbeda dengan orang yang kepribadiannya lemah, kemudian juga imannya lemah, ya, bersembunyi dengan agama mereka, artinya menyembunyikan agama, tidak mau menampakkan, khawatir apa? Khawatir dicela karena agama. Na'udzubillah. Hatta inna ba'dahum kama qila li, sampai ada sebagian mereka, sebagaimana yang ada orang yang berkata padaku, kata Syekh Utsaimin, yakhjal an yusalli bainan nas, dia malu kalau sholat dilihat oleh manusia. Ini sudah keterlaluan, ya, saking lemahnya. Dia berkata, akhsha an unsab ila din, ya, saya khawatir dinisbatkan kepada agama. Wal iyadzu billah. Ya, padahal sholat saja. Kalau waktunya sholat ke masjid atau sholat di mana, ya. Kalau misalkan waktunya pas sholat, ya, tidak ada masjid, nah, kemudian kita bawa buku agama, bawa buku apa saja, biasa saja, tampakkan, ya. Kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, walaupun sebagian orang misalkan belum kenal, ya, misalkan kita pasang jenggot, ya, atau menghidupkan jenggot dan sunnah-sunnah Rasul SAW, walaupun diejek misalkan seperti kambing dan seterusnya, tidak peduli. Dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Dan setiap muslim berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang mengikuti sunnahnya, maka mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keterlaluan orang ini. Wa hadza yadullu ala qillatil iman. Ini menunjukkan tentang tipisnya keimanan, wala dha'fi syakhsiyah, lemahnya kepribadian. Ya, jadi wa anal insan laisa indahu rasid yaftakhiru bihi wa ya'taz bihi. Jadi dia tidak memiliki apa, ya, sesuatu yang dia bisa banggakan. Nah, yang kita boleh dan wajib bahkan harus bangga bahwa kita ini orang Islam, ya. Dan orang non muslim, orang kafir saja itu bangga tuh bahwa kitab sucinya mereka ditenteng, kemudian bangga, membanggakan. Masa orang Islam tidak bangga bahwa Quran disembunyi-sembunyiin? Waliyadzubillah. Salat aja sembunyi. Waliyadzubillah. Ya, kita harus apa? Bangga dengan Islam. Nah, kemudian yang terakhir dari firman-Nya, isyhadu bi anna muslimun, bersaksikanlah bahwa aku adalah orang Islam. Ya, isyhad al-khasm ala al-hal allati yakunu 'alaiha khasmuh. Isyhadu bi anna muslimun lima fi dzalika min al-ghadadah 'alaihi wa kasri jabarutih wa adam munqiyadihi lil haqq. Nah, ini mempersaksikan musuh bahwa kita ini berada di atas keislaman. Isyhadu bi anna muslimun, di mana hal tersebut ada apa? Bisa meruntuhkan kesombongannya, karena dia tidak tunduk kepada al-haq, ya, dan kita tampakkan al-haq dengan bangga. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya. Silakan bagi Anda yang ingin berdalam pembahasan ini,
Di sesi kedua ini kami berikan kesempatan bertanya. Telepon yang pertama silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Rashid di Jakarta. Silahkan Abu Rashid pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya ke Ustadz, hukum kerja menjadi pengacara yang terkadang kita membela orang yang benar, terkadang juga membela orang yang salah sampai benar gitu, Ustadz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang muhami ya. Yes. Barakallahu fiik. Ya. Nah, intinya apabila membela orang yang benar itu suatu kewajiban. Tapi kalau membela orang yang salah tidak boleh. Yes. Hukumnya haram. Ya. Ya. Jadi tidak boleh basa-basi dalam masalah kesalahan. Ya. Ya. Kalau salah katakan salah. Benar katakan benar. Dan tidak boleh membela yang salah. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ngeri sekali jadi hakim itu. Ya. Sangat ngeri sekali. Ya. Kalau misalkan dia benar, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan salah, menghukumi dengan kezaliman atau dengan tanpa ilmu, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka wal'iyadzubillah. Ya. Dan begitu juga yang lainnya. Ya. Ya, sampai pengacaranya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Abu Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, anak saya sekarang sudah lulus SMA. Di pergaulan dengan teman-temannya sekolah, dia menjadi susah diatur, diarahkan untuk sholat aja susah. Dan tapi ketika dia alhamdulillah masuk ke dunia kerja dan dapat teman-teman yang baik, dia mau sholat lagi dan lain sebagainya. Kan tetapi yang khawatirkan ketika labilnya dia itu bertemu dengan teman-temannya nanti, dia akan membantah lagi dan keras lagi. Bagaimana sikap yang baik? Kalau dikerasin akan menolak dan marah. Kalau terlalu luas, nanti dia juga kebablasan. Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Nikmat yang Allah berikan kepada bapak ibu, ya, punya anak yang Allah titipkan, selain itu nikmat, itu juga merupakan amanah. Ya. Dan orang yang baik, orang yang perhatian dengan pendidikan anaknya. Ya. Tadi dikasih tahu, ya, ketika SMA kurang baik, karena pergaulan, ya kan? Pas kerja jadi baik, jadi sholat, karena pergaulan juga, ya. Nah, tentunya pertama kali yang dilakukan oleh bapak ibu punya anak adalah jangan putus asa, ya, terus berikan nasihat, berikan bimbingan, walaupun anak itu sudah kerja, ya. Dan sebagai orang tua nasihati, kemudian pantau sewajarnya, ya. Pantau sewajarnya dalam rangka pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan lakukan semaksimal mungkin pendidikan ke anak. Kemudian jangan lupa doa. Doakan anak tersebut agar menjadi anak yang soleh atau solehat. Karena doa ini penting, senjatanya orang beriman. Sesuatu yang kita rasa nggak mungkin atau jauh kemungkinannya, bagi Allah sangat mungkin. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati anak ibu. Ya, dengan doa ibunya Abu Hurairah masuk Islam dan baik Islamnya. Maka cari waktu-waktu yang mustajab, ya, apakah antara adzan dan qomat di malam hari, ya, bapak ibu doa untuk kebaikan anak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaiki diri orang tua. Ya, kalau ingin anaknya itu soleh atau soleha dan baik serta dijaga sama Allah Subhanahu wa taala,
maka jadilah orang tua yang baik. Karena kesolehannya itu berkah. Kita bisa lihat di surat Al-Kahfi kan. Ya, di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang perjalanan Nabi Musa yang nuntut ilmu pada Nabi Khidir, ya. Sampai masuk ke sebuah kota di mana kota tersebut penduduknya tidak mau menjamu mereka berdua. Kemudian Nabi Khidir melihat ada dinding yang mau roboh. Kemudian dinding yang mau roboh itu ditegakkan kembali. Kemudian Musa berkata, kau mintalah upah kepada mereka. Kemudian Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara kita dengan engkau. Kemudian dihabarkan tentang kenapa-kenapanya, rahasianya ilmu yang disampaikan yang dimiliki oleh Khidir yang tidak dimiliki oleh Musa. Ya. Di antaranya tadi bahwa dinding yang mau roboh itu adalah punya siapa? Punya dua anak yatim. Ya, bapaknya sudah meninggal. Wa kana abuhuma shaliha. Bapak dari keduanya itu bapak yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin ya anak yang soleh, anak yatim itu menjadi besar, kemudian mengambil langsung harta yang ada di bawah dinding itu. Ya. Nah, kesolehan orang tua ini merupakan investasi yang sangat besar buat anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum kita mengkhawatirkan anak-anak kita, khawatirkan diri kita. Ya, cek, perhatikan diri kita, perbaiki diri kita. Kalau kita masih tidak rajin sholatnya, maksudnya sholatnya diundur, maka diperbaiki sholatnya di awal waktu, di sholat-sholat yang awal waktu, ya. Kemudian berjamaah di masjid, kemudian baca Qur'annya, kemudian sedekahnya, kemudian zikirnya diperbaiki, ya. Kemudian perbaiki tentunya tauhid nomor 1 ya, perbaiki hatinya, keikhlasannya, kemudian tawakalnya pada Allah, ya. Ini akan mendatangkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu perhatikan. Kemudian selalu mengingatkan anak. Mengingatkan itu tidak sekali dua kali. Terus itu kewajiban sepanjang anak itu sepanjang kita ada. Karena itu adalah tanggung jawab. Dan sepanjang ada anak, terus ya kemudian waktu-waktu yang pas untuk nasihatinya. Ya. Dengan seperti itu insya Allah anak itu menjadi kuat. Ya, nanti akan ngerti pergaulan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Bahkan didik anak itu jangan sampai terwarnai, tapi kalau bisa mewarnai mereka dengan warna yang baik. Ya, gimana mendidik anak supaya bisa mewarnai orang lain, ya, bukan terwarnai oleh orang lain. Ya, bisalah dibacakan kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah para sahabat, ulama, kisah-kisah yang baik, ya. Kemudian kasih motivasi terus, ya. Dan jangan putus asa. Ya, kemudian serahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terus perintahkan keluarga untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dan perintahkan keluargamu itu apa? Untuk sholat dan bersabar atasnya. Bersabar atasnya, terus sabar untuk sholat. La nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rezeki darimu. Ya, justru kami yang ngasih rezeki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Ya, kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Kita perbaiki ketakwaan kita sambil memperbaiki ketakwaan anak kita. Ya, karena kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.